Pengambilan keputusan adalah proses memilih satu tindakan atau solusi dari berbagai alternatif yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan masalah. Proses ini melibatkan analisis, penilaian, dan pemilihan di antara opsi-opsi yang ada, serta mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari keputusan tersebut. Pengambilan keputusan yang efektif sangat penting dalam berbagai konteks, seperti bisnis, pemerintahan, kehidupan pribadi, dan lainnya. Tahapan dalam pengambilan keputusan. Identifikasi masalah atau tujuan. Definisikan masalah. Langkah pertama adalah mengenali dan mendefinisikan masalah yang memerlukan keputusan. Penting untuk memahami akar permasalahan agar solusi yang diambil tepat sasaran. Tentukan tujuan. Menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui keputusan. Tujuan ini akan menjadi acuan dalam mengevaluasi alternatif yang tersedia. 2. Pengumpulan informata. Kumpulkan informasi yang relevan tentang masalah, kondisi yang mempengaruhinya, dan konsekuensi dari berbagai alternatif. Informasi ini bisa bersifat kualitatif, misalnya pendapat ahli, atau kuantitatif, misalnya data statistik. Analisis data. Analisis data untuk memahami pola, tren, dan hubungan yang dapat mempengaruhi keputusan. 3. Identifikasi alternatif. Brainstorming, mengidentifikasi berbagai opsi atau solusi yang mungkin dengan mengumpulkan ide dari berbagai sumber. Evaluasi pilihan yang ada. Menilai opsi-opsi yang ada, baik yang sudah pernah digunakan maupun pendekatan baru, untuk memastikan semua kemungkinan dipertimbangkan. 4. Evaluasi alternatif. Analisis kriteria. Menilai setiap alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti efektivitas, biaya, risiko, dan dampak jangka panjang. Analisis risiko mengevaluasi risiko yang terkait dengan setiap alternatif, termasuk kemungkinan terjadinya dan dampaknya terhadap tujuan. Analisis biaya manfaat membandingkan biaya yang akan dikeluarkan dengan manfaat yang akan diperoleh dari setiap alternatif. 5. Pemilihan alternatif terbaik. Pengambilan keputusan. Berdasarkan evaluasi, pilih alternatif yang paling memenuhi kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan. Keputusan ini bisa dibuat secara individu atau kolektif, tergantung pada konteks dan skala masalah. Pemberian bobot. Jika ada beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan, bobot dapat diberikan untuk menunjukkan pentingnya masing-masing kriteria, kemudian digunakan untuk menilai setiap alternatif. Implementasi keputusan. Setelah keputusan dibuat, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan keputusan tersebut. Ini termasuk mengembangkan rencana tindakan yang mencakup langkah-langkah spesifik, sumber daya yang diperlukan, dan timeline. Pelaksanaan, lakukan tindakan yang telah direncanakan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 7. Monitoring dan evaluasi. Pengawasan implementasi. Memantau pelaksanaan keputusan untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana dan tujuan tercapai. Evaluasi hasil. Setelah keputusan diimplementasikan, evaluasi hasil untuk menentukan apakah keputusan tersebut efektif. Jika tidak, analisis lebih lanjut mungkin diperlukan untuk memahami mengapa dan untuk menyesuaikan strategi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Ketersediaan informasi, akurasi. Keputusan yang baik memerlukan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Kesalahan atau kekurangan informasi dapat menyebabkan keputusan yang tidak tepat. Terlalu banyak informasi juga bisa menjadi tantangan, yang dikenal sebagai information overload. Penting untuk menyaring informasi yang relevan dan signifikan. 2. Tekanan waktu. Beberapa keputusan harus diambil dengan cepat, yang dapat membatasi waktu untuk melakukan analisis yang mendalam. Deadline. Batas waktu yang ketat dapat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan, terutama jika tidak ada cukup waktu untuk mempertimbangkan semua alternatif. 3. Keterlibatan pemangku kepentingan. Dalam banyak kasus, keputusan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, stakeholders, akan lebih kompleks karena adanya berbagai perspektif dan kepentingan. Persetujuan. Mendapatkan persetujuan atau dukungan dari semua pihak yang terlibat juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi keputusan. 4. Sumber daya yang tersedia.
Ketersediaan sumber daya finansial dapat membatasi atau memungkinkan pelaksanaan alternatif tertentu. Manusia, ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia juga berpengaruh pada pelaksanaan dan hasil dari keputusan. 5. Keterbatasan personal. Bias kognitif. Pengambil keputusan seringkali dipengaruhi oleh bias kognitif, seperti bias konfirmasi, hanya mencari informasi yang mendukung pandangan yang sudah ada, atau aversi terhadap risiko. Pengalaman. Pengalaman dan intuisi bisa membantu dalam pengambilan keputusan, tetapi juga bisa menyebabkan bias jika pengalaman tersebut tidak relevan dengan situasi saat ini. Dinamika kelompok. Konsensus. Dalam pengambilan keputusan kelompok, mencapai konsensus bisa menjadi tantangan, terutama jika ada perbedaan pendapat yang signifikan. Konflik. Ketidaksepakatan di antara anggota tim dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan hasilnya. Pendekatan dalam pengambilan keputusan. Pendekatan rasional, logika dan analisis. Pendekatan ini menekankan penggunaan logika, analisis, dan data untuk membuat keputusan yang paling rasional dan optimal. Langkah-langkah sistematis, mengikuti proses yang sistematis dan terstruktur dalam mengevaluasi alternatif dan memilih solusi. 2. Pendekatan intuitif, pengalaman dan intuisi. Pengambil keputusan sering mengandalkan pengalaman dan intuisi untuk membuat keputusan, terutama dalam situasi yang membutuhkan respons cepat. Kecepatan. Pendekatan ini biasanya lebih cepat daripada pendekatan rasional, tetapi bisa lebih berisiko jika tidak didukung oleh analisis yang memadai. 3. Pendekatan partisipatif. Kolaborasi. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa semua perspektif dipertimbangkan. Demokrasi. Keputusan sering dibuat melalui konsensus atau pemungutan suara yang dapat meningkatkan akseptabilitas keputusan di antara semua pihak. 4. Pendekatan heuristik, aturan cepat. Penggunaan aturan cepat heuristik untuk membuat keputusan ketika waktu atau informasi terbatas. Simplifikasi. Heuristik membantu menyederhanakan proses pengambilan keputusan, tetapi bisa menyebabkan kesalahan jika tidak digunakan dengan hati-hati. Contoh penerapan pengambilan keputusan saat dalam bisnis peluncuran produk. Sebelum meluncurkan produk baru, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti target pasar, anggaran pemasaran, dan analisis kompetisi untuk memilih strategi peluncuran terbaik. Investasi. Pengambilan keputusan terkait investasi memerlukan analisis risiko, potensi keuntungan, dan penilaian terhadap berbagai opsi investasi. 2. Dalam kehidupan pribadi. Pembelian rumah. Memilih rumah untuk dibeli memerlukan evaluasi faktor-faktor seperti lokasi, harga, kondisi properti, dan proyeksi nilai di masa depan. Karier. Ketika mempertimbangkan perubahan karier, seseorang harus mengevaluasi peluang karier baru, keseimbangan kerja kehidupan, dan implikasi finansial. 3. Dalam pemerintahan, kebijakan publik. Pengambilan keputusan dalam kebijakan publik melibatkan analisis terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari berbagai alternatif kebijakan. Manajemen krisis. Saat menghadapi krisis, seperti bencana alam, pemerintah harus membuat keputusan cepat terkait evakuasi, penyelamatan, dan distribusi bantuan. Kesimpulan, pengambilan keputusan adalah proses yang kompleks dan multidimensi, yang melibatkan evaluasi berbagai alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan memahami tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, individu dan organisasi dapat membuat keputusan yang lebih efektif dan strategis. Proses ini tidak hanya memerlukan keterampilan analitis, tetapi juga intuisi, kolaborasi, dan mitigasi ketidakpastian dan risiko. Demikian, semoga bermanfaat.